warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan Konsep evaluasi dan hubungannya dengan prestasi belajar. Berikut penjelasannya. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, akar katanya value yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab disebut al-qimah atau at-takdir. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan at-takdir atau at-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Menurut W. Nurkancara Sunartana, dalam evaluasi pendidikan, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Dalam buku Essential of Education Evaluation, karangan Edwin Wan dan Gerard W. Brown, dikatakan bahwa evaluation refer to the art or process to determining the value of something. Jadi, menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Dengan pendapat tersebut, maka evaluasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Menurut Habib Thoha, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, berarti penilaian dan penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen keadaan, dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Penilaian atau evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan efisien atau tidak. Pengambilan kebijakan atau keputusan atau tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga. Jadi, tujuan penilaian atau evaluasi adalah sebagai pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Sedangkan di dalam pendidikan agama, evaluasi sebagai suatu sistem bukan sekedar pekerjaan tambal sulam, tetapi evaluasi merupakan salah satu komponen. Di samping materi, kegiatan belajar mengajar, alat pelajaran, sumber dan metode, yang kesemua komponen saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. fungsi dan tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum yang dapat membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Evaluasi mempunyai 4 fungsi yang sangat penting, yaitu 1. Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar, serta mengadakan perbaikan program bagi murid atau warga belajar. 2. Untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil belajar dari tiap murid. 3. Untuk menentukan murid di dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh murid. 4. Untuk mengenal latar belakang warga belajar yang mengalami kesulitan belajar, nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pemecahan kesulitan belajar yang timbul. Alat-alat evaluasi. Alat untuk mengadakan evaluasi pengajaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 kelompok,
yaitu tes dan non-tes. 1. Bentuk tes. Bentuk tes yang sering dipakai dalam proses pembelajaran pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Bentuk tes tertulis secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes tersebut dapat dinilai secara objektif, dinilai oleh siapapun akan menghasilkan nilai yang sama. Bentuk non-tes. Ada beberapa bentuk non-tes, yaitu skala bertindak, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. 1. Evaluasi formatif. 2. Evaluasi sumatif. 3. Evaluasi placement atau penilaian. 4. Evaluasi diagnotis. 1. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan, pretest dan posttest. Evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian suatu pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi placement atau penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran, atau disebut juga dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Dua jenis evaluasi berdasarkan sasaran. A. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program, baik mengerasionalkan tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. B. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. C. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. D. Evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. E. Evaluasi outcome atau lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. A. Evaluasi program pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, dan aspek-aspek program pembelajaran yang lain. B. Evaluasi proses pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. C. Evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus.
Jenis-jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. A. Evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. B. Evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. C. Evaluasi output. D. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Lima. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. A. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. B. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Teknik evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu teknik tes dan non-tes. 1. Teknik tes dapat berbentuk A. Tes tulis, B. Tes lisan, C. Tes perbuatan. 2. Teknik non-tes, yaitu A. Angket, B. Wawancara atau interview, C. Observasi, dan D. Kuesioner atau inventory. Peran psikologi belajar dalam kegiatan evaluasi. Psikologi belajar pada dasarnya adalah membicarakan aspek-aspek psikologi yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Sedangkan evaluasi belajar adalah suatu aktivitas berhasil tidaknya belajar. Istilah kegiatan di sini mencakup A. Persiapan, pelaksanaan sampai follow up, B. Penetapan tujuan, C. Pemilihan jenis evaluasi, D. Pemilihan alat yang digunakan dalam evaluasi, E. Penyusunan materi atau isi evaluasi itu sendiri. Seorang evaluator yang memahami psikologi belajar akan senantiasa memperhitungkan aspek-aspek psikologi anak yang akan dievaluasi, sejak dari persiapan sampai pada pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Sebaliknya, evaluator yang tidak memahami pentingnya psikologi belajar, maka apa yang dilakukan dalam mengadakan evaluasi biasanya bersandar pada keinginan semata-mata, tanpa memperhitungkan kemampuan anak maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan psikologi belajar kita akan memiliki dan memilih menyusun evaluasi secara tepat, memilih dan menyusun program belajar mengajar secara tepat, dapat memperhitungkan faktor kemungkinan, faktor-faktor penghambat dan penunjang belajar anak, serta dapat membantu membimbing dan mengatasi segala kesulitan yang dihadapi dalam belajar. Sekian dari kami, terima kasih.